Shalom bagimu yang diberkati dan dirahmati Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam edisi Renungan Pagi Penyejuk Iman. Tema pagi ini, hidup yang memberi efek positif bagi yang lain. Untuk pelayanan firman, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami menaikkan segala puji dan syukur kami kepadamu untuk hidup anugerah-Mu. Kami hendak mengisi kehidupan kami di dalam terang firman-Mu. Roh Kudus-Mu bekerja memampukan kami mengerti dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 3 demikian. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Saudara-saudaraku, menurut Anda, siapakah tokoh-tokoh yang paling berpengaruh di dunia ini? Saya sendiri berusaha mencari tahu di Google, dan dengan mudah saya dapat menemukan 100 tokoh paling berpengaruh di dunia ini sepanjang masa. Namun di sini saya tidak perlu menyebut nama mereka satu persatu. Tetapi saya mau mengatakan bahwa tokoh-tokoh yang paling berpengaruh itu didominasi oleh para pemimpin dunia seperti raja, presiden, atau perdana menteri. Lalu sebagian lagi dari mereka berasal dari pemimpin agama, filsuf, dan penemu. Dan untuk abad yang ke-20 yang disebut era milenium, tokoh yang paling berpengaruh selain para pemimpin dunia, ada pula entrepreneur, motivator, atlet, dan para pekerja seni. Karena itu, jangan pernah berharap bahwa ada nama dari mereka yang berasal dari pekerja-pekerja kasar seperti buruh, tukang kebun, ataukah pembantu rumah tangga. Padahal, jika kita mau jujur, justru mereka yang kita anggap pekerjaan rendahan mempunyai andil atau pengaruh yang besar bagi orang yang mereka layani. Saya ingat tentang keberanian Yonatan anak Saul. Hal itu hanya mungkin karena bujang pembawa senjatanya memberi motivasi bagi Yonatan untuk maju menghadapi tentara Filistin. 1 Samuel pasal 14 ayat 7. Hanya karena pengaruh seorang yang boleh jadi dipandang sebagai pekerja rendahan, Yonatan pun layak mendapat label pahlawan. Bahkan jauh sebelum zaman raja-raja di Israel, Yusuf yang adalah seorang budak belian di rumah Potifar justru menjadi sumber keberuntungan bagi sang tuan. Kehadiran Yusuf telah membawa dampak yang besar bagi jenjang karir Potifar, walaupun kemudian Yusuf harus terusir karena fitnah yang keji dari istri Potifar. Kejadian pasal 39 ayat 5. Dan bagian dari firman hari ini adalah cerita tentang budak Ibrani yang ada di rumah panglima Aram yang bernama Naaman. Nama Naaman sebagai panglima perang sudah tentu mempunyai pengaruh yang besar bagi bangsanya. Karena dia, maka Aram selalu mendapat kemenangan dalam peperangan. Itulah sebabnya label pahlawan disematkan kepadanya. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1. Dan hal ini hendak menegaskan bahwa ia adalah seorang yang sangat berjasa dan berpengaruh bagi bangsanya. Dan karena itu pula, maka ia sangat disayangi oleh Raja Aram. Tetapi di balik semua prestasi yang ada padanya, Naaman memiliki kekurangan dan hal itu sangat mengerikan karena akan menghancurkan reputasinya, yakni ia mengalami penyakit kusta. Beruntung bahwa di rumahnya ada seorang budak yang masih belia, dan karena budak itulah maka Naaman mendapat solusi untuk tetap mempertahankan reputasinya. Dan dari kisah ini saya mau mengatakan bahwa serendah apapun pekerjaan Anda di mata orang lain, jika Anda dapat memberi pengaruh atau aura positif bagi orang lain, maka kehadiran Anda turut membawa andil yang besar bagi kehidupan bersama yang diwarnai sukacita dan damai sejahtera. Mungkin tak banyak orang yang tahu, dan sejarah Indonesia pun belum pernah mencatat hal itu, bahwa ternyata ada 2 nama orang Indonesia yang tercatat sebagai pahlawan Israel.
Nama keduanya tertera di Yad Vashem, kawasan monumental di Israel, yang seorang bernama Mima Saina, seorang perempuan berdarah Jawa, dan yang seorang pria bernama Toleh Matna. Tentu Anda bertanya, ada apa sehingga keduanya menjadi pahlawan Israel? Anda akan mengetahuinya ketika Anda membaca sejarah Holocaust, di mana kedua orang ini telah berhasil menyelamatkan seorang bayi Yahudi yang bernama Alfred Munzer dari kekejaman tentara Nazi di bawah pimpinan Adolf Hitler. Karena itu saya hendak tegaskan hal ini kepada Anda. Jangan pernah merasa indah dengan diri Anda. Tetaplah bersyukur dan kelola hidup Anda dalam roh takut akan Tuhan, maka kehadiran Anda akan membawa efek positif bagi orang lain. Selamat memaknai kehidupan imanmu. Tuhan Yesus memberkati.